Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasta'inu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa, selamat datang, selamat bergabung dengan Tijani Indonesia Channel, yang mana di channel ini kita akan membahas baik tentang al-Islam maupun al-Iman, dan secara khusus kita akan banyak membahas masalah tasawuf dan thariqah, dan lebih khusus kembali kita akan membahas thariqah at-Tijaniyah lebih detail, sehingga bagi mereka yang ingin mengenal thariqah at-Tijaniyah, termasuk juga kepada para ikhwan pengamal thariqah at-Tijaniyah, bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan, sehingga kita dalam mengamalkan baik al-Islam maupun al-Iman, termasuk juga mengamalkan thariqah, kita bisa berbuat dan mengamalkan dengan keyakinan penuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung dengan Tijani Indonesia Channel. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita melihat fenomena di akhir zaman seperti ini, banyak orang mencari format ibadah yang bisa membawa mereka kepada ketenangan hati. Karena banyak mereka merasakan walaupun mereka sudah beribadah dengan sebaik-baiknya, tapi kenyataannya ibadah tersebut tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kehidupan dan dirinya. Sehingga banyak mereka yang mencari-cari. Alhamdulillah diantaranya ada yang berhasil bertemu dengan guru yang bisa membawa mereka kepada Allah. Tapi juga tidak jarang mereka bertemu dengan orang-orang yang aslinya sesat menyesatkan. Sehingga diantaranya yang dibahas adalah hakikat-hakikat, ternyata yang mereka bahas ya jauh menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, melalui channel Tijani Indonesia ini, saya ingin menyumbang sesuatu wawasan-wawasan yang insya Allah akan membawa kita ke jalan yang lurus, sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi dan para aulia, wabil khusus para wali dari kalangan thariqah Tijaniyah di berbagai belahan dunia. Para pemirsa rahimakumullah, sekilas ingin saya sampaikan secara umum bahwa dalam agama Islam ini bukan hanya ilmu fikih, tapi banyak disiplin ilmu, sehingga kita dalam hal ini minimal ada 3 tingkatan ilmu, yaitu ilmu zahir yang dikenal dengan syariah. Isinya apa? Ilmu syariah itu yaitu tentang al-Islam, di mana pada suatu hari mereka Jibril datang kepada Nabi SAW dan menanyakan, apa al-Islam? Nabi menjawab, al-Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi menjawab, al-Islam itu adalah rukun Islam yang 5. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, mal iman, apa itu al-iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, yaitu syahadatu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi syarri minallah ta'ala. Kemudian kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam yang dibahas adalah 2 faktor yang harus digabungkan satu sama lain
untuk menjadi dasar ibadah kita ini benar. Jadi kalau ibadah kita telah memenuhi syarat, jadi amanu wa amilus shalih, iman dan amal baik. Iman adalah dasar dari perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah buah dari keyakinan, yaitu iman. Jadi harus simultan, iman dan amal baik. Iman adalah rukun iman. Amal baik itu adalah al-Islam, sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, haji, dan semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya itu dibahas dalam al-Islam. Yang mana al-Islam ini kita akui, kita yakini, dan kita lakukan dengan dasar keimanan kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan pencipta alam semesta ini adalah zat yang wajib kita yakini, dan Allah mempunyai para malaikat untuk menjaga dan menjadi petugas dari alam gaib, termasuk juga Allah mempunyai nabi dan rasul untuk membawa risalahnya kepada manusia. Kemudian di situ juga akhirnya kita akan kembali ke alam akhirat, dan juga adanya takdir Allah baik dan buruk, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita kuasai al-iman dan al-Islam, dan selanjutnya kita juga harus tahu apa seharusnya untuk mencapai kenikmatan ibadah itu, sehingga ibadah kita bukan hanya sah atau benar, tapi menjadi ibadah yang qabul. Untuk mencapai ini ada yang ketiga, yaitu al-ihsan, di mana al-ihsan itu adalah rumusnya anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah dengan perasaan seakan-akan kamu melihat kehadratnya, atau kalau tidak, minimal kamu merasakan bahwa Allah selalu memantau kamu, melihat kamu, menjaga kamu, dan juga menjadi penilaian terhadap amal-amal kebaikanmu maupun amal yang tidak baik yang kamu lakukan, di mana nanti di akhirat Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut-mulut pada terkunci, kemudian nanti tangan berbicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama di alam dunia ini. Baik para pemirsa, semoga mukaddimah dari Tijani Indonesia Channel ini akan membuka wawasan kita pada pemahaman-pemahaman yang lebih detail, lebih lanjut, dan lebih berdalam, dan kita bisa mengamalkan al-Islam dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga telah ditiru oleh para sahabatnya dan ditiru oleh ulama-ulama setelahnya dari para ulama salaf dan khalaf, dan selanjutnya kita bisa meniru mereka dengan silsilah yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.